Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillahi wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, mempelajari kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah yang disusun oleh Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, yang diterjemahkan dengan ensiklopedi kematian, hari kiamat dan alam akhirat. Mudah-mudahan dengan mengaji kitab ini menjadi sebab kelembutan hati. Karena salah satu cara supaya hati kita ini tidak keras, supaya hati kita ini lembut, itu mengingat kematian. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini halaman 25 bab 4, yang mana judul dari bab ini mengingat kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Muslim dalam bab jenazah. Kita kalau mengkaji tentang kematian, tentang jenazah itu, di antara tujuannya supaya kita juga siap dan tidak asing, tidak tabu. Andaikan kita mati mendadak, ya kita sudah tidak tabu karena sering mengaji tentang kematian. Karena mati itu tidak ada jadwalnya. Kalau waktunya mati, ya mati. Hari ini, besok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya. Ini kalau kita lihat bab ini banyak berbicara tentang ziarah kubur. Karena ini salah satu penyebab kita itu bisa ingat mati. Karena judulnya bab tentang mengingat kematian. Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya. Maka beliau menangis.
dan membuat orang yang ada di sekitar beliau juga menangis. Kuburan ibu Rasulullah SAW ada di Abwa. Abwa. Tapi kalau orang umroh nggak diarahkan ke sana, melewati saja. Kalau panjenengan umroh dari Madinah ke Mekah itu setelah melewati Bir Ali, Bir Ali biasanya berhenti untuk ihram umroh. Itu berjalan beberapa kilometer nanti melewati Abwa. Yang perhatian mesti tahu. Yang perhatian bahwa karena ada tulisan besar samping mantiqatu Abwa, Abwa hamzah ba waw. Untuk alif maksura terakhir Abwa. Nah di situ dikuburkan ibu Rasulullah SAW. Kalau ayahnya dikuburkan di Madinah. Tapi sekarang tempatnya habis dijadikan jalan atau apa enggak tahu. Di tahun 80-an, 70-an tuh orang-orang masih bisa sholat di situ. Artinya situsnya ya. Kalau kuburannya mungkin nggak ada, situsnya gitu. Di situ dulu ada masjid dulu atau apa gitu. Ada ya. Tapi sekarang nggak ada. Orang Madinah itu rata. Banyak sampai ada 7 masjid dulu. Saya juga nggak menang. Ini kan saya dapat ceritanya. Tadi kakek. Dulu ada masjid di situ 7 kan. Namanya ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid siapa gitu. Ini sahabat dulu. Sebenarnya masjid itu didirikan untuk mengenang situsnya. Dulu sering di situ atau rumahnya di situ, wallahu a'lam. Nah itu kalau yang di depan Masjid Nabawi masih ditandai. Agak ke barat itu ada tanda nih. Kalau yang paham tahu. Saya umroh yang kedua atau ketiga itu saya sering nanya-nanya gitu. Ini kok ada tanda ini? Beda memang. Ada yang di depan Masjid Nabawi itu tekelnya itu beda. Ini kata orang sana, orang Indonesia yang di sana itu mungkin itu. Ini dulu ini masjidnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi sudah dijadikan pelataran. Itu dulu masjidnya ini di situ sudah jadi trotoar atau apa kayak trotoar. Itu. Nah, jadi ayah Nabi itu meninggalnya di Madinah. Meninggal di Madinah karena tidak bisa meneruskan kembali ke Mekah. Beliau dagang. Kan pernah tahu ceritanya. Usia Nabi dalam kandungan 7 bulan. Jadi istri beliau hamil. Aminah itu hamil Rasulullah itu usianya ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Pokoknya sekitar itulah sesaat sebelum kelahiran. Abdullah itu mengikuti kafilah berdagang ke Syam. Nah, balik dari Syam itu tempat pemberhentiannya kalau sekarang rest areanya itu adalah Madinah. Ternyata beliau di sana sakit keras. Sakit keras sehingga tidak bisa kembali ke Mekah. Meninggal di situ. Maka kemudian kembalilah Ummu Aiman itu bukan Ummu Aiman. Utusan dari orang-orang Quraisy itu memberitahu saudaranya Abdul Muttalib, kakeknya masih hidup. Kemudian Abdul Muttalib menyambut barangnya, orangnya nggak ada. Setelah 6 tahun Rasulullah itu diajak oleh ibunya. Ini cerita singkatnya biar paham. Itu kan 2 bulan setelah meninggal ayahnya itu beliau dilahirkan. Ya.
ya kan, di Mekah. Setelah 6 tahun, pertama kali ibunya kan orang Madinah. Ibu Nabi ini orang Madinah, bukan orang Mekah. Hanya ikut suami gitu loh, kalau istilah sekarang. Jadi Abdullah itu di Mekah, menikah dengan Aminah, dibawa ke Mekah. Orang Mekah, belum orang Mekah. 6 tahun ke Madinah untuk silaturahim dengan keluarganya yang di Madinah, sekaligus untuk melihat pusara suami Aminah ini. Nah, ketika akan kembali ke Mekah, meninggal juga di situ. Tapi meninggalnya bukan di Madinahnya, ketika akan kembali. Kalau Abdullah ini dari Syam akan kembali ke Mekah, sakit keras di Madinah, udah meninggal di situ. Kalau ibunya ini dengan Rasulullah bertiga, ya bukan bertiga ya, karena ikut kafilah. Ibunya Ummu Aiman, Rasulullah. Rasulullah usianya 6 tahun. Balik dari Madinah di satu tempat namanya Abwa. Nggak tahu berapa kilo dari Madinah. Pokoknya dia sudah mau pulang ke Mekah. Ibunya sudah mau pulang ke Mekah. Di Abwa itu sakit keras. Sakit keras sehingga menjadikan beliau meninggal di situ. Kan di Madinah itu. So, itu sudah selesai dengan keluarganya, sudah ke pusara suaminya, balik ke Madinah. Nah, di antara Madinah dan Mekah itu yang saya sampaikan tadi di awal, ada namanya daerah Abwa. Kalau umrah itu biasanya dari Bir Ali itu kan nanti di bawah. Di situ ada tulisan Mantiqatu Abwa. Di situ saya juga nggak pernah ke sana. Kalau lewat saya lihat aja. Oh, ini berarti di daerah sini dulu. Agak jauh. Berarti meninggalnya di tengah perjalanan pulang. Akhirnya kakeknya mengutus Abdul Muthalib. Dalam satu riwayat mengutus dari saudaranya yang lain untuk menjemput. Meninggal berdua. Ada yang mengatakan ikut kafilah yang tadi bersamanya. Kalau orang sana itu kalau kemana-mana keluar kota itu rombongan. Kalau sekarang nggak tahu karena pakai mobil. Dulu itu kalau orang mau kemana-mana itu rombongan terus. Nggak, jarang sendiri berdua. Sampai Nabi SAW itu mengatakan kalau kamu berjalan jangan sendirian. Minimal berdua. Sunnahnya begitu. Nah, dijemputlah kemudian atau tinggal berdua ini. Ada yang mengatakan dijemput karena beliau banyak membawa barang-barang dari Madinah. Kembali ke Mekah, Ummu Aiman dengan Rasulullah saja. Dijemput oleh kakeknya di situ. Nah, dari situ kemudian dikatakan kakeknya ini tambah sayang. Nah, Nabi SAW suatu ketika beliau itu di usianya sudah 50-an. Ini usianya sekitar 52. Karena baru ke Madinah. Dia mengatakan ketika perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah kejadian ini, tapi ini enggak, karena ini berdua dengan Abu Bakar. Ada yang mengatakan kejadian itu ketika beliau perang Tabuk itu. Ada beberapa versi. Kapan? Yang jelas Nabi SAW sudah di atas 50 tahun. Dari 6 tahun, 50 tahun. Jarah lagi ke situ, ke ibunya. Kemudian beliau bersabda sambil menangis, "Istadzantu Rabbi an astaghfiralaha." Aku minta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibu. Bagi ibu Nabi. Falam yu'dzan li, maka hal itu tidak diizinkan untukku. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Maka aku meminta izin kepada Tuhan untuk menziarahi kuburnya. Fa'adinadi, maka Allah mengizinkanku. Maka kemudian Nabi bersabda, fazurul qubura, maka hendaklah kalian ziarah kubur,
Fa innaha tudzakkirul mauta, karena itu bisa menjadikan ingat terhadap kematian. Hadis riwayat Muslim. Adapun pembahasan apakah ibu beliau selamat apa tidak, itu masih ada perdebatan. Saya kira kita tidak perlu terlalu jauh membahas. Kalau saya pribadi ditanya seperti ini ya, walaupun jelas, seperti ini kan jelas. Dimintai untuk diampuni, Allah bilang jangan. Ada yang karena ulama mengatakan ibunya dan bapaknya termasuk ahlul fatrah. Pernah dengar ahlul fatrah ya? Ahlul fatrah itu orang yang hidup sebelum Nabi SAW belum pernah mendengar ajaran ajaran Islam. Tapi mereka berlaku baik karena akalnya. Kayak Abu Bakar itu selama hidupnya nggak pernah mencuri. Selama hidupnya nggak pernah bunuh orang, Abu Bakar itu. Selama hidupnya beliau dermawan, sering bantu orang. Padahal nggak ada agama yang mengajarkan. Hanya beliau dikatakan mengikuti ajakan akalnya. Karena manusia itu kan punya akal. Akal ini pasti memberi pertimbangan. Ada orang sejahat apapun, saya sering menyampaikan ini. Walaupun dia nggak tahu ini baik, ini buruk, tapi dia bisa menilai, menimbang dengan akal. Ini kayaknya nggak baik, ini kayaknya buruk, ini bahaya, ini tidak. Gitu. Makanya Naufal, Waraqah bin Naufal itu pernah dengar ya, Waraqah bin Naufal yang menenangkan Khadijah itu. Ketika Nabi merasa dirinya gila, yang awal-awal itu kan nggak tenang Khadijah itu. Karena Nabi itu merasa dirinya itu bertemu dengan Jibril ketika itu. Dia merasa orang gila nih. Apakah saya ini gila? Waraqah bin Naufal ini yang menenangkan, dia ahli kitab. Walaupun tidak ikut Islam, tapi para ulama mengatakan dia selamat. Waraqah bin Naufal ini selamat, selamat itu. Kalau kita lihat pendapat ulama. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan begini. Andai kan saya hidup, kan sudah tua, dan kamu sudah diutus, maka saya akan membelamu sampai kematian saya. Hanya akan saya berikan sisa hidup saya ini untuk membela kamu. Tapi beberapa tahun itu kan meninggal. Karena Nabi itu terlihat berdakwah itu aslinya setelah 5 tahun itu. Itu kan Nabi dapat wahyu 2 tahun itu masih menyebarkan secara diam-diam. Kemudian 3 tahun vakum nggak ada wahyu sama sekali. Di masa 5 tahun baru turun ayat kum fa'andir. Sekarang kamu bangun Muhammad dan beri peringatan, tampakkan. Itu 5 tahun pertama nggak ada. Nah, Waraqah bin Naufal meninggal pada saat itu. Para ulama mengatakan dia itu masuk surga nanti. Karena dia ahlul fatrah. Orang yang berbuat baik, menahan diri tidak melakukan kejahatan, bukan karena ikut agama. Tapi karena memang akal dia yang melarang itu nggak baik, itu nggak benar. Nggak pernah berzina, nggak pernah minum khamr itu. Karena memang dia melihat itu tidak baik gitu. Tidak baik. Walaupun di zaman jahiliyah itu merajalela itu. Perzinahan, khamr itu merajalela. Abu Bakar nggak pernah. Nah itulah. Maka ada yang mengatakan perbedaannya bahwa ayah ibu Nabi itu termasuk dari mereka. Dan kalau saya sendiri ditanya tentang ini lebih baik tidak menjawab terlalu jauh. Yang saya khawatirkan saya itu menyinggung Rasulullah itu aja. Ya, bisa dipahami ini. Kita ini kan akan bertemu Rasul kalau selamat ini. Kalau Rasulullah, kamu kok sering orang tua saya? ini pikiran-pikiran saya. Ya, kadang-kadang. Makanya saya lebih baik diem aja lah. Nah, hati ini kadang-kadang tapi dia diem,
Khawatir suatu saat nanti saya ketemu beliau, ketemu Rasulullah ya. Itu khawatir loh, kamu dulu yang sering ngata-ngatai bapak ibu saya. Khawatir gitu, kadang-kadang muncul di otak saya begitu gitu. Nggak, diem saja. Kenapa? Tidak ada orang, bapak ibunya itu non muslim ya. Anaknya muslim, paham ya? Anaknya muslim, bapak ibunya non muslim. Nah, walaupun bapak ibunya non muslim, kalau kita kata-katai kira-kira anak ini terima apa enggak? Kan sebagai anak kan ya mangkelnya bapak ibu saya dia terus gitu. Kurang lebih begitu apa namanya ilustrasi yang kadang muncul gitu. Karena sering saya membahas seperti itu, saya kalau baca kitab ketemu itu, ketemu pembahasan itu yang membuat saya itu bingung kadang. Dan sering ditanya kadang-kadang. Kalau saya diam aja. Cuma ada dua pendapat itu terserah panjenengan seperti apa. Yang penting saya jaga adab saja. Khawatir nanti bertemu Rasulullah ketahuan sama beliau gitu. Ketahuan sama Rasulullah. Yang jelas dalam hadis ini Nabi minta kepada Allah untuk beristighfar kepada ibunya. Kata Allah, jangan, kamu ziarah saja. Kemudian dalam hadis lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Al-Janaiz. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi bersabda, aku dulu pernah melarang kalian menziarahi kubur. Awalnya Nabi nggak boleh. Umat Islam menziarahi kubur itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hal-hal yang berlebihan. Berlebihan ini. Zaman dulu itu sampai la taj'alu kuburakum masajidan. Jangan jadikan kuburan kalian itu masjid, tempat sholat. Berarti pada saat itu pasti ada fenomena yang berlebihan. Nah, Nabi melarang dan beliau mengatakan kuntuna itukum an ziyaratul kubur. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha. Boleh ziarahi kubur itu. Kenapa? Fa innaha tuzahidu fid dunya. Orang yang ziarah kubur ini tujuannya ini harus ada nih. Kalau panjenengan biasanya kalau mau hari raya itu kan ayo ke kuburan bapak, ke kuburan ibu. Saya punya ya teman ustaz lah. Dia nggak pernah ziarah kuburan bapaknya di Keputi. Beberapa tahun mau melihat kuburannya hilang. Kuburannya itu hilang. Nggak tahu apakah ada sistem kayak Mekah gitu pergantian. Baru setelah itu ibunya katanya oleh dia diziarahi terus. Kenapa? Takut hilang juga. Lama dia nggak pernah menziarahi bapaknya itu. Kayaknya di sini dulu, tapi yang ada nama lain gitu. Makanya sekali-kali sambil dilihat itu khawatir hilang. Itu nggak apa-apa juga. Kayaknya dia ke sana ya, ibunya itu ada terus di sana. Ada ke sana kadang di ikan sampingnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau kubur jangan terlalu takut ini takut itu. Yang penting sesuai dengan syariatnya. Syariatnya. Yang pertama, yang kedua, manfaatnya. Manfaatnya akan menzuhudkan kita terhadap dunia. Ya Allah, saya akan mati kayak ini. Ya Allah, mudah-mudahan mati dalam keadaan. Kalau sudah begini, gak bisa kembali. Ya Allah. Itu hikmahnya. Wa tudzakirul akhirah, dan bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat tadi. Dan memahami bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Kalau dunia ditinggalkan, ya sudah. Meninggal dunia. Hah? Meninggal dunia. Dunianya bukan punya kita, punya meninggalkan dunia. Berarti ya dunianya milik yang orang-orang setelah kita. Berziarah kubur bagi kaum lelaki adalah perkara yang telah disepakati kebolehannya oleh para ulama. Laki-laki boleh. Tapi ada tata caranya. Kalau mau masuk apa? Berdoa assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Khususnya di kuburan yang campur.
Ada kuburan itu campur laki-laki non muslim dan muslim. Ada yang khusus muslim. Afdolnya di kuburan yang khusus muslim. Jadi saya katakan bukan berarti nggak boleh. Boleh dikubur dimanapun boleh. Tapi kalau bisa di kuburan yang sesama muslimnya. Dalam kitab begitu. Afdolnya sesama muslimnya. Ya andaikan kita, karena kita kalau mati kan nggak bisa kubur sendiri. Ya kalau yang oleh yang hidup dikuburkan di tempat. Ya. Tapi afdolnya bagi yang hidup ini menguburkan muslim dengan sesama muslim. Ada sebagian dikhususkan di daerah khusus muslim. Bagus, saya setuju. Khusus. Walaupun secara fikih juga nggak apa-apa kumpul dengan yang lain. Kumpul dengan, tapi khusus lebih muslim itu lebih afdol. Lebih afdol. Tetapi diperselisihkan bagi kalangan wanita, khususnya remaja. Khususnya remaja. Anak yang masih belum dewasa. Ini ada beberapa perbedaan fikih di Alenia ini disebutkan secara singkat saya sampaikan. Kalau untuk perempuan itu ada yang mengatakan dari ahlul ilmi karena ada hadis Nabi sahih, bukan diperdebatkan, sahih. La'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Nah ini kan dilaknat. Artinya tidak diharamkan. Nah, ini berlaku sebelum ada keringanan pada ziarah kubur. Jadi sabda ini sama dengan tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Khususnya perempuan, Allah melarang. Nah, setelah itu Nabi mengatakan fazuruha, sekarang boleh ziarah. Ini kalau kita ingin tahu, karena saya sering ditanya, bisa tahu perempuan ini boleh nggak ke ziarah kubur? Ini pendapat yang membolehkan. Sebagian ahlul ilmi ini hadis tentang laknat terhadap perempuan yang ziarah kubur itu sebelum perintahnya. Karena memang melarang sebelumnya, kemudian diperintahkan. Ini termasuk yang maka kaum lelaki dan wanita masuk dalam rukhsah. Artinya ketika Nabi mengatakan fazuruha, sekarang kamu boleh ziarah kubur, itu laki-laki wanita masuk semua. Hanya wanita yang suka baperan, kalau bahasa sana baperan. Orang-orang penjenengan paham baperan, baper ya. Ini bahasa Gen Z. Gen Z itu generasi milenial. Baper itu bawa perasaan. Kuburan bawa perasaan. Nah itu jangan. Karena sangat-sangat diharamkan orang di kuburan itu berkeluh kesah, tidak ridho, mengatakan hal-hal yang tidak enggak perlu. Tapi kayaknya sekarang tegar-tegar semua. Dan kalau menurut saya tidak usah selfie-selfiean di kuburan. Kenapa? Karena kayaknya nggak ingat akhirat orang selfie. Tahu selfie, Pak? Selfie. Yuk kita foto dulu. Saya nggak setuju. Ada AI sekarang, AI ya. Orang kalau panjenengan ziarah kubur itu di AI jadi boneka dia. Hanya gambarnya dulu. Yang terbaru kan begitu, yang viral. Ada orang kemarin itu bapak ibunya meninggal. Dia ada di tengah-tengah keduanya pegang gini. Terus di AI gitu ada bapaknya, ada ibunya. Seakan-akan di pegang ini. Saya kurang amin, kurang setuju itu. Kalau di kuburan itu jangan buat itu kayak TikTok apa, jangan. Ingat akhirat, hati khusyuk gitu loh. Mohon kepada Allah husnul khotimah. Saya nggak tahu respon dari ahli kuburnya seperti apa, kurang paham. Tapi mesti direspon di bawah, di alam ruhnya. Ngapain ke tempat saya?
Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Berarti perempuan itu dari pendapat kedua ini masuk ke dalam rukhsah fazuruha, tapi pendapat pertama itu tidak boleh. Bagi kalangan wanita itu tidak boleh. Dan hal ini masih diperselisihkan. Karena tadi fazuruha perintah Nabi SAW itu berlaku untuk umum laki-laki perempuan. Nah, memang jangan malam hari. Kalau mau ziarah kubur itu jangan malam hari. Apa-apa. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia keluar menuju perkuburan. Sahabat itu kalau ditanya, sahabat apakah ziarah kubur? Ziarah, Ali ziarah kubur. Ketika ia dekat dengan kuburan itu, ia berkata, wahai penduduk kubur, kabarkan kepada kami tentang kalian. Ini disebutkan di halaman 27 ini. Kemudian ia berkata, demi Allah, kalau seandainya mereka mampu menjawab, maka mereka akan mengatakan kami tidak melihat bekal yang lebih baik dari ketakwaan. Orang kubur itu di alam barzah kalau melihat kita dari mereka. Wallahu alam bagaimana mereka melihat kita itu. Andaikan mereka bisa memberitahu kalian di dunia itu bertakwalah kepada itu yang ingin disampaikan. Nah, apakah bisa mendengar kita? Ya bisa. Nabi ketika perang Badar itu kan ceritanya masyhur. Di perang Badar, perang selesai, Nabi ke sumur yang di dalamnya ada Abu Jahal, ada sebanyak 23 orang. Itu oleh Nabi disuruh masukkan ke sumur. Abu Jahal, Nabi yang nunjuk. Ini masukkan ke sumur. Yang lain nggak apa-apa, dikuburkan seperti ini. Nah, setelah dikumpulkan di sumur itu, Nabi bertanya, apakah benar yang kamu yakini? Kurang lebih seperti itu redaksinya. Karena Abu Jahal itu sebenarnya Abu Jahal itu berperangnya itu untuk Allah itu. Untuk Allahnya dia, keyakinan dia. Makanya dia sering sumpah itu. Bahwa apa yang dia yakini itu benar. Nah, ketika di perang Badar itu dia termasuk yang mati, ditanya, apakah benar apa yang kamu yakini selama ini? Atau tidak? Umar bertanya, Rasulullah kok bicara tanpa ada jawab? Sesungguhnya Umar mereka itu mendengar dan mereka menjawab. Tidak, ternyata apa yang saya yakini dari Tuhan itu tidak benar. Itu jawaban mereka. Ini dengan konteks ini Ali juga begitu. Ketika Ali mengatakan, wahai penduduk kubur, kabarkan kepada kami tentang keadaan kalian. Andaikan mereka menjawab, maka jawabannya pastilah kamu ketika di dunia bertakwalah kepada Allah. Jangan lalai karena dunia ini. Kemudian di sini Abul Ata'iyah, ini bukan kata-kata dari Sayyidina Ali. Abul Ata'iyah itu seorang penyair tentang kehidupan akhirat. Ini aku heran terhadap manusia jika mereka mau berpikir dibaca sendiri. Banyak ini. Pasal tentang para ulama rahimahullahu ta'ala berkata tidak ada hal yang lebih bermanfaat dari bagi hati daripada ziarah kubur. Dan kita tuh nggak ragu. Kalau mau ziarah kubur itu salah satu keutamaannya hati kita ini biar lembut. Hati kita biar lembut. Terlebih bagi hati yang keras. Maka bagi pemilik hati yang keras, hendaknya menyembuhkannya dengan 4 perkara. Hati itu ada yang keras, ada yang lembut. Ciri hati yang lembut itu, yang pertama mudah terharu. Al-buka. Sampai Nabi, kalau kamu baca Quran, fabku, kata Nabi. Menangislah. Kalau tidak bisa, fatabakau. Kalau nggak bisa, pura-pura nangis. Usahakan nangis.
Pokoknya nangis aja gitu. Kalau nggak bisa, saya sering menyampaikan, kalau hati orang itu lembut, nggak perlu tahu maknanya. Dia membaca Quran itu terharu, Mona. Atau dengar Al-Quran, itu terharu. Kalau hatinya lembut. Makanya ini cari cirinya hati kita lembut dan keras itu harus tahu kita ini. Kapan hati kita lembut, kapan hati kita keras. Salah satunya mudah terharu, terbawa. Ingin menangis, itu namanya hatinya lembut. Dari ceritai ada jemaah saya itu punya kakak di daerah Ponorogo itu. Setiap ketemu nangis tuh. Ngomong-ngomong nangis gitu. Saya katakan, ya sebabnya apa? Ya nggak tahu katanya. Nggak sepuh dulu nggak katanya. Ya, sudah sepuh kok sering nangis, ketemu kita nangis. Itu tanda bahwa hatinya itu lembut. Hatinya itu lembut, terenyuh, tersentuh. Itu tanda saja. Nah, makanya hati yang lembut itu hati yang dirahmati. Dirahmati. Kalau hatinya lembut, melihat orang miskin itu terenyuh dia. Ya Allah, dia. Kalau hatinya lembut, melihat saudara kita di Gaza di isolasi, mau makan aja kadang-kadang dijatah, air bersih nggak ada. Itu kalau hatinya lembut, itu terenyuh ya Allah. Teganya. Dan itu hati yang lembut. Hati yang dirahmati. Kemudian yang kedua, hati yang lembut itu tunduk dan khusyuk. Al-khudu wal khusyuk. Tunduk dan khusyuk. Melihat sesuatu itu tenang, khusyuk. Itu hatinya lembut. Jadi untuk supaya hati kita lembut, tidak keras, itu ada 4. Yang pertama, melepas segala hal yang membuat hati keras dengan menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu. Ini kita ini, sekarang ini, untuk supaya hati kita lembut. Kedua, mengingat kematian. Mengingat kematian. Bahwa sewaktu-waktu kita ini akan mati, dan kematian itu tidak memberitahu. Kemudian yang ketiga, menyaksikan orang yang sedang sekarat. Makanya ini bukan kita kemudian mengharapkan orang sekarat kita kemudian datang, enggak. Orang sakit lah. Fudail bin Iyad itu diantara kebiasaannya itu menjenguk orang sakit. Dan itu sunnat muakkad. Orang menjenguk orang sakit itu sunnat muakkadah, artinya sangat dianjurkan oleh Nabi, sangat dianjurkan. Karena bukan hanya masalah solidaritas, bukan. Ada hikmah besar di situ. Menjenguk orang sakit itu penting sekali. Diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar kita melihat orang yang sedang sakit. Ternyata menyaksikan orang yang sedang sakit, khususnya ketika orang itu akan mati, itu akan melembutkan hati. Karena melihat orang mati dan menyaksikan dia sekarat saat nyawanya dicabut, maka orang yang menyaksikan itu akan berpikir dan merenung. Makanya kalau ada orang meninggal itu jangan ramai sendiri. Ada orang meninggal rumahnya sibuk, tuh sudah dikasih kopi, sudah dikasih air, enggak perlu. Jadikan suasananya tenang. Karena orang yang hadir di sana juga harapannya memang bukan untuk makan, untuk minum sebenarnya. Ini tidak perlu siapapun itu. Ketika itu untuk supaya menyaksikan dan supaya bisa memberikan hiburan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Kemudian yang kelima, yang keempat, mengobatinya dengan berziarah tadi. Zurul kubur, berziarah ke kubur, fa innaha tudzakirul mauta wal akhirah, karena itu mengingatkan kematian dan akhirat. Uzahidu fid dunya, dan membuat kalian bisa bersikap zuhud di dunia.
Akan tapi tujuan dari berziarah kubur adalah mengharap wajah Allah, membenahi kerusakan hati, memberi manfaat kepada orang yang telah mati dengan membaca Al-Quran. Nah, adapun bacaan kita kepada mereka itu ada dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai. Itu. Penjenengan menghadiahkan Fatihah kepada bacaan ya. Kalau doa nyampe, kalau doa nyampe. Beda doa dengan bacaan, dihadiahkan dulu Pak kadang-kadang. Itu kalau doa nyampe. Maksudnya dari anak ke orang tua itu jelas, gak ada perdebatan itu. Kita berdoa kepada orang yang di alam barzah nyampe itu. Tolong doa keselamatan nyampe. Assalamualaikum ya ahlan. Ya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum atau limayyitikum. Nabi hadir pemakaman, sekarang mintakan ampun untuk mayitmu. Ini kan nyampe berarti. Yang dipermasalahan itu kita baca sesuatu dihadiahkan. Kata Imam Syafi'i nggak nyampe itu. Kata Imam Ahmad dalam pendapatnya nyampe. Sawabul qiraah, pahala bacaan itu nyampe. Di sini kayaknya kebalik, yang ikut Syafi'iyah itu mengatakan nyampe. Yang ikut Imam Ahmad bin Hambal nggak sampai. Gitu, nggak sampai itu. Itu ikut Ahmad bin Hambal, ikut Imam Syafi'i sebenarnya. Paham ya? Yang di sini karena ikut Syafi'i, itu malah ikut yang Imam bin Hambal itu, kebalik harusnya itu. Paham kebalik ya. Seharusnya yang ikut Imam Syafi'i itu nggak nyampe gitu. Yang ikut Imam Ahmad itu yang mengatakan nyampe, tapi di sini kebalik gitu. Hah? Saya nggak tahu kok bisa kebalik. Tak kira dulu Imam Ahmad itu nggak nyampe, Imam Syafi'i nyampe. Ternyata kembali, Imam Syafi'i nggak nyampe. Imam Ahmadnya yang mengatakan boleh baca Al-Fatihah, boleh itu. Kita hadiahkan hadiah ini kepada fulan yang meninggal, Al-Fatihah. Nyampe kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i nggak nyampe, nggak perlu itu. Jadi ini kembali. Paham ya? Nah itulah kata panjenengan tadi, mungkin ulamanya dulu nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk lebih memahami apa yang harus kita lakukan, khususnya di usia kita yang senja ini, masuk di usia senja. Wallahu a'lam bishawab.